Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai bab berikutnya. Mungkin ini sedikit berbeda atau mungkin berbeda daripada bahasan kita sebelumnya, yaitu sebelumnya kita membahas mengenai SPL, kemudian berkait semua dengan matrik. Matrik di situ ada vektor, di mana vektor adalah matrik satu dimensi. Dan ketika kita membahas persamaan, kita juga membahas adanya garis-garis. Dan ketika kita hanya melihat komponen-komponen dari koefisien ataupun komponen dari variabelnya sendiri, maka kita akan melihat bahwa itu adalah vektor. Dengan adanya banyak persamaan, berarti di situ ada banyak vektor. Ketika kita membahas SPL, biasanya kita hanya terbatas pada jumlah persamaan yang mungkin dalam soal itu hanya 3, 4 pun jarang, 5 apalagi, karena penyelesaiannya kan sangat panjang. Namun kalau kita menggunakan komputasi atau komputer, mungkin kita bisa memberikan contoh dengan SPL dengan persamaan bisa di atas 5, mungkin bisa sampai 10 dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan banyak hal yang terbatas, sehingga kita belum bisa nyampe ke komputasi untuk hal ini. Walaupun ketika Anda lihat ada komputasi dengan MATLAB di buku itu, dan sebenarnya saya juga ingin kalau kita juga sampai praktek ke komputasi, sehingga kita bisa hadirkan contoh yang agak lebih besar. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan bahwa vektor-vektor yang dari salah satu contohnya adalah SPL, mungkin ada lagi dari yang lain, tapi saya nggak tahu ya nanti apakah ada bentuk-bentuk lain yang bisa menghasilkan vektor-vektor. Dan kalau dia saling terkait, pasti dia bentuknya adalah SPL. Jika itu jumlahnya sangat besar, mungkin nggak sih sangat besar? Mungkin banyak data, kalau kita berkait dengan data, berkait dengan fenomena, di mana kita harus mengamati perilaku, mengamati keteraturan, maka kita akan berkait dengan data yang jumlahnya sangat besar, bahkan kita sebut sebagai data yang jumlahnya tidak terbatas. Kalau Anda lihat zaman sekarang ini, itu data sangat banyak, karena kalau kita ke definisi apa itu data, secara singkat saja, kalau nanti Anda mengambil mata kuliah di matematika komputasi, kita akan fokus di data. Maksudnya kita akan bahas banyak data, tapi kalau Anda ngambil bidang lain, mungkin juga akan ada fokus di data, kayak statistik, OR gitu harusnya, tapi saya amati mereka pakai datanya kecil-kecil. Kalau komputasi itu datanya besar-besar. Sekarang data itu banyak. Apa itu data? Kembali tadi, data itu adalah ciri dari suatu objek yang dicatat, atau karakter dari suatu objek yang dicatat. Apa itu objek? Objek itu bisa objek nyata seperti benda, ada objek berupa kejadian, seperti saya ngomong ini kejadian, saya memberikan kuliah ini kejadian, yang Anda hadir kuliah kejadian. Ada objek yang hanya berupa konsep, yaitu konsep aja. Apa contohnya? Mata kuliah. Mata kuliah itu adalah konsep, gitu. Nah, dari semua itu ada ciri, ada karakter. Nah, karakter-karakter yang dicatat itulah yang disebut data, gitu. Jadi kita bicara masalah data, gitu. Data. Nanti data itu apa tadi udah ya.
definisinya. Data itu karakter atau ciri objek yang dicatat. Kenapa harus ada kata dicatat? Ketika nggak dicatat, dia bukan data. Karena banyak karakter tidak dicatat, dan Allah lah yang tahu banyak karakter itu. Gitu. Kan ini ada objek, one objek dengan banyak ciri. Satu objek punya n ciri. Lihat. Ya. Nah, kalau saya punya ciri, misalnya nih, apa? Objek real. Kampus UIN. Kampus UIN objek real kan? Kampus UIN. Apa cirinya? Tetap. Bandung. Letaknya kota Bandung. Ciri kan? Terus, apa ciri lagi? Jumlah gedung. Nah, jumlah gedung. Misalnya taruhlah 20 gedung. Lantai tertinggi ada 4, ada 6 gitu. 6 lantai, kebanyakan 4, rata-rata lantai. Ini lantai 1, 2, 3 itu ciri semua. Nah, ini untuk apa? Untuk objek satu kampus UIN. Sekarang objek apa lagi yang lain? Misalnya orang lah, mahasiswa. Objek kan? Ya, mahasiswa itu objek. Oke, apa ciri mahasiswa? Ciri itu bukan cacat ya. Ciri, punya ciri, dia punya cacat. Kalau di Jawa begitu, yang disebut ciri itu berarti dia kurang gitu. Tapi ciri di sini adalah karakter. Ciri di sini adalah sifat. Ciri di sini adalah properties. Properties itu sesuatu yang melekat pada objek itu gitu loh. Tidak bersifat negatif ataupun positif, tapi yang ada aja. Contoh, mahasiswa punya nama. Semua mahasiswa punya nama. Ada nggak yang daftar ke UIN nggak punya nama? Nggak mungkin. Terus nanti begitu masuk UIN dikasih NIM. NIM ini didapat setelah dia masuk UIN. Tapi dia menjadi properties dari mahasiswa itu. Nggak mungkin mahasiswa UIN nggak punya NIM. Paham? Jenis kelamin. Semua punya jenis kelamin kan? Ya. Dan hanya ada 2 jenis kelamin yang diakui Allah. Ya, laki-laki dan perempuan. Terus tempat lahir, semua pernah lahir di suatu tempat. Ada yang nggak punya tempat lahir? Nggak mungkin. Tanggal lahir, semua pasti punya catatan tanggal lahir, kecuali lupa. Tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir. Dan banyak ciri lagi, ya. Kenapa harus yang dicatat? Misalnya contoh, ini asal SMA gitu ya, asal SMA. Terus NIM. Dulu nilai NEM ya, nilai evaluasi, nah rapot, nilai rapot dan lain sebagainya. Oke. Nah, coba lihat, kita lihat, udah segini aja kita catat. Ada yang nggak tercatat kan? Ada apa? Warna kulit. Tapi kalau Anda nyari SIM, ada yang punya SIM, dicatat nggak warna kulit? Ditanya. Bentuk rambut ditanya, warna rambut ditanya, golongan darah ditanya. Mungkin di sini juga ditanya golongan darah. Jadi cirinya ada, warna kulit nggak dicatat, masuk data enggak. Makanya syarat dari data lain. Sekarang kita kembali ke bahasan kita. Untuk satu mahasiswa, ya kan? Untuk satu